Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reski Oktanabila, NIM saya 2142273, saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul Pesan untuk Para Remaja. Sebelum itu, pernahkah teman-teman sekalian mendengar sebuah ungkapan kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti ini teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharapkan masuk surga tapi tanpa amal soleh. Bagaimana bisa sahabat? Sahabat, semua waktu begitu cepat berlalu di usia muda ini. Justru pada masa muda ini saatnya engkau banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas, dan semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takasur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semuanya, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan waktu itu adalah napas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman ketahuilah, di satu sisi waktu itu Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan melepaskanmu. Dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disembuhkan dengan amal-amal yang baik. Tapi kalau sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal solih, remaja masjid misalnya, aktif dalam berorganisasi, aktif dalam kegiatan relawan, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada yang pernah aku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat zaman sekarang ini teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat.
lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu." Seperti halnya ungkapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Sobat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang berbuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian? Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskan dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya, menasihati diri saya sendiri. Apa yang kau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan. Engkau mengira atau apakah kau berpikir, apakah kau yakin bahwa hidupmu itu panjang? Engkau akan berumur panjang. Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bahwa nasihat dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di mana ia habiskan. Ilmu yang kau punya, di mana engkau amalkan. Harta, bagaimana engkau peroleh dan bagaimana engkau menginfakkannya. Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya." Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi manfaatkanlah masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Nah, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah apa? "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku." Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di usia senja saja. Kalau kita lihat di masjid atau di musola diisi dengan kakek, nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita. Apalagi yang muda, Masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa Islam mengapresiasi anak muda, teman-teman sekalian. Atau kita lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un." Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan kamu tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hal yang serupa juga ayat yang senada bisa kita temukan dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Apa kata Allah? Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Maka untuk orang-orang yang memahami tentang ayat-ayat ini, yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah kurangi maksiat,
karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Karena kematian dirahasiakan. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau engkau pada akhirnya, kalau kita tahu nih, akhirnya kita diberitahu, divonis oleh dokter, besok kita akan mati, pasti kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Namun kematian kita ini dirahasiakan, sehingga banyak dari kita yang kemudian lalai. Saya teringat bagaimana Rasulullah SAW pernah menasehati sahabatnya yang masih muda saat itu, masih berumur 12 tahun, namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW ini memegang pundaknya Ibnu Umar dan kemudian beliau berpesan kepada Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Ya, namanya pengembara itu pasti ada tempat dia pulang, teman-teman. Dan dalam penggembaraan itu pasti godaannya banyak sekali yang menghambat kita untuk bisa sampai tujuan dengan selamat. Ada saja godaannya. Begitu pula hakikat kehidupan, bahwa di dunia ini kita sebenarnya hanya seorang musafir, seorang pengembara yang punya tujuan akhir. Yang akan kita datangi itu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa selamat ke tujuan akhir, maka jangan sampai tergoda atau lalai dengan hal-hal yang bisa membuat konsentrasi kita pecah untuk fokus kepada mempersiapkan bekal menuju tujuan akhir tersebut. Jadi mudah-mudahan kultum singkat saya ini bisa memotivasi para pemuda dan diri saya sendiri. Ayo, usia muda berkaryalah, banyak belajar, banyak berkontribusi untuk agama Allah, dan jadilah orang-orang yang menebar manfaat sampai akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hisab diri kita dan mengatakan kau layak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemuda yang menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadilah inspirator kebaikan. Buatlah agama Islam ini menjadi agama yang indah. Bangga memiliki dirimu sebagai pemuda Islam, pemudi Islam yang mampu meneruskan perjuangan dari Rasulullah SAW. Selamat berjuang para pemuda. Itu kultum singkat dari saya. Mohon maaf banyak kurang dan salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.